Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami di sini dari kelas S1 Teknologi Informasi 04. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan nama kami. Saya Ayu Pangestu Arewibowo, absen 20821026. Selanjutnya saya Fajar Eka Pristianto, SI TI 04 NIM 20821050. Nama saya Rizka Indah Dwi Nugrayani, NIM 28. Oke, kali ini kami akan membawakan materi tentang pelayanan publik. Oke, langsung saja. Pertama-tama ini pelayanan publik ya. Apa sih sebenarnya pelayanan publik itu? Mungkin dari saya pelayanan publik itu adalah pelayanan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oke. Contoh-contohnya itu, contoh pelayanan publik itu kan ada pelayanan kesehatan, kayak puskesmas, terus pelayanan pendidikan, dari pendidikan sekolah, terus ada juga pelayanan peradilan, pelayanan keamanan dari kepolisian, TNI, dan selain itu juga ada pelayanan pasar. Oke oke. Lalu kita lanjut saja ya untuk pelayanan publik itu apa sih? Pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Oke, sekarang untuk undang-undangnya sendiri itu adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik ya, yang dimana itu di dalam undang-undang itu tertulis mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya itu pelayanan publik itu dibagi menjadi 4 ya, atau ada 4. Yang pertama itu ada pembangunan fasilitas umum. Kedua ada ruang terbuka hijau. Ketiga ada ruang resapan. Dan keempat itu ada administrasi kependudukan. Untuk yang pertama nih, ada pembangunan fasilitas umum. Sebenarnya apa sih pembangunan fasilitas umum itu? Kalau menurut saya sih, fasilitas umum itu seperti sebuah tempat atau benda yang digunakan bersama oleh masyarakat yang tujuannya itu untuk membuat masyarakat menjadi lebih mudah kegiatan sehari-harinya. Lalu sebagai contohnya dari pembangunan fasilitas umum itu seperti rest area, tempat ibadah, dan tempat taman bermain. Oke, pembangunan fasilitas umum itu merupakan fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum. Dalam artian, fasilitas tersebut digunakan untuk kepentingan semua masyarakat dalam melaksanakan dan memudahkan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari mereka. Yang kedua, ada pembangunan ruang terbuka hijau. Apa sih pembangunan ruang terbuka hijau itu? Ruang pembangunan ruang terbuka hijau itu sendiri adalah pemanfaatan ruang terbuka di kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai paru-paru dari sebuah kota atau wilayah. Oke. Nah, contoh-contoh dari ruang terbuka hijau itu ada taman kota, terus jalur hijau yang ada di samping jalan atau di samping sungai, dan hutan-hutan kecil di pinggir kota. Oke, untuk definisinya sendiri, ruang terbuka hijau itu adalah sebuah lahan yang terbentang luas dan ditumbuhi banyak tumbuhan dan pohon yang bisa hidup selama bertahun-tahun ya, serta dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang fungsi ruang terbuka hijau atau RTH atau yang disebut dengan RTH. Oke. Selanjutnya itu ada ruang resapan ya. Ruang resapan itu apa sih? Kalau menurut saya, ruang resapan itu tuh biasanya daerah yang lebih rendah yang sengaja dikosongkan untuk dijadikan daerah resapan air.
Jadi kalau misalnya hujan lebat, air itu bakal ngalir terus dan nggak menggenang. Sebagai contohnya dari ruang resapan itu sendiri, adanya ruang terbuka hijau itu sebagai resapan air. Untuk ruang resapan sendiri itu merupakan sebuah lahan yang sengaja dibuat menjadi daerah resapan air untuk menjaga keseimbangan lingkungan ya. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan solusi sekaligus memberikan batasan-batasan terhadap pemanfaatan tanah akibat perkembangan zaman adalah dengan membuat peraturan pemerintah atau PP nomor 6 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 serta Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Oke, yang terakhir atau nomor 4 ini ada administrasi kependudukan ya. Apa sih administrasi kependudukan itu? Kalau administrasi kependudukan itu menurut saya kegiatan yang mencakup pendataan dan penertiban data kependudukan. Contoh-contohnya itu pembuatan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, surat nikah, dan surat-surat lainnya. Oke, administrasi kependudukan ya. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sekarang kita akan mengundang salah satu teman kita sebagai narasumber ya. Oke, sebentar kita undang teman kita. Ya, telah hadir di ruangan ini. Telah hadir Mas Giles Palendia. Monggo Mas Giles memperkenalkan diri lebih lanjut dulu. Ya, sebelumnya selamat datang. Terima kasih telah mengundang saya pada kesempatan kali ini. Iya Mas, Nama sama-sama. saya Chris Valendia. Saya di sini sebagai mungkin narasumber atau warga sipil, Iya Mas. gitu. Oke, pertama-tama ini saya jelaskan secara singkat dulu ya Mas tentang apa yang sudah kita bahas di sini ya Mas. Jadi kita sedang membahas tentang pelayanan publik ya Mas. Dan pelayanan publik itu sendiri dibagi jadi 4. Pembangunan fasilitas umum, ruang terbuka hijau, ruang resapan, dan administrasi kependudukan. Untuk fasilitas umum sendiri, contoh-contohnya tadi apa ya? Mohon salah satu teman. Fasilitas umum Contohnya? rest area, tempat ibadah, dan taman bermain. Nah, itu untuk pendapat Mas Giles sendiri. Sebelumnya Mas Giles ini asalnya dari mana ya Mas Giles? Oh, kalau saya asalnya dari Kota Madiun, dari Jawa Timur tepatnya. Oke, Madiun ya. Untuk Madiun sendiri, menurut Mas Giles, dari contoh yang sudah disampaikan teman kita Fajar tadi, apakah pembangunan fasilitas umum di Madiun sudah cukup bagus? Ini menurut Mas Giles sendiri ya. Untuk saya mungkin pendapat saya dengan adanya wali kota yang baru ini, jadi Madiun itu lebih ditata lebih rapi ya. Jadi di Madiun tuh sudah ada kayak jalan sidewalk-nya, center-nya, namanya tuh PSC kalau nggak salah. Jadi Pahlawan Street Center. Jadi dibuat ala-ala Jalan Malioboro kalau di Jogja. Oh, iya. Seperti itu. Oh, berarti menarik sekali ya. Ini wali kotanya sudah membawa perubahan yang sangat bagus untuk Madiun ya. Ya, bisa Jadi disebut seperti itu lah. di Madiun fasilitas umumnya secara garis besar sudah mengalami perubahan yang baik. Ya, Oke. betul. Selain itu, banyak perbaikan-perbaikan seperti terminal, terus dibangunnya juga fasilitas seperti UKM-UKM. Ya. Jadi di beberapa tempat dibuat kayak food court seperti itu. Jadi UKM-UKM lokal bisa menjajakan jajanannya bagi pengunjung atau orang-orang yang lewat seperti itu. Oke. Mungkin kalau saya ini menyampaikan kalau di Jogja itu fasilitas umum itu sudah banyak ya Mas, sudah bagus gitu loh. Seperti tadi yang disebutkan Mas Giles itu sudah di Jogja itu udah ada semua gitu. Kalau food court itu ada di dekat Tugu, itu ada Jogja Food Festival, itu buka tiap sore hari menjelang malam. Di situ ada banyak makanan ya di situ. Jadi bisa masuk terus milih terserah. Terus untuk fasilitas umum sendiri yang lain itu seperti
kita dari kebersihan saja ya Mas, untuk tong sampah itu di setiap jalan itu intervalnya itu sudah nggak terlalu jauh. Jadi misal nggak 1 meter sih, 10 meter gitu kita dapat menemukan tempat sampah gitu ya. Terus selanjutnya ada pembangunan ruang terbuka hijau. Ini kalau Mas Giles sendiri melihatnya di Madiun itu apakah kurang ataukah cukup untuk ruang terbuka hijau sendiri? Kalau di Madiun sih sepertinya sudah cukup ya, karena Madiun kan kotanya kecil. Iya, Jadi di sana di sekitar tengah kota itu ada lahan milik perhutani. ya. Ya, jadi di situ ada kayak ladang, ya nggak ada ya, perkebunan jati seperti itu. Nah, di situ juga dibuat seperti kayak kafe-kafe kecil gitu. Hmm, Jadi orang-orang bisa berlibur, bisa ya. makan-makan di situ juga seperti itu. Jadi sudah ini ya ruang terbuka hijau untuk Madiun sudah cukup bagus ya untuk Madiunnya sendiri. Lalu untuk daerah-daerah lain, Mbak Rizky ini dari Tangerang ya ini. Iya, Untuk betul. Tangerang sendiri gimana nih untuk ruang terbuka hijaunya, karena kita tahu sendiri ya Tangerang itu kan dalam ring Jabodetabek yang terkenal dengan polusinya itu. Untuk pendapat Mbak Ariska sendiri, untuk kota Mbak Ariska itu apakah ruang terbuka hijaunya itu cukup? Kalau untuk kota saya kan di kota Tangerang ya. Iya, Dan itu tuh emang sebelahan langsung sama Jakarta. iya, Jadi ya kena arusnya juga. Kalau untuk pembangunannya sendiri itu udah sangat cukup, sangat lumayan iya. pembangunannya. Tapi memang dalam pelaksanaannya karena emang dasarnya panas, jadi taman kayak taman-tamannya terbuka hijaunya itu nggak terlalu bekerja dengan baik ya. Hmm, Orang-orang juga jarang ada yang ke sana. iya, Terus karena emang tetap panas, jadi dia pohon-pohonnya juga kering-kering seperti gitu ya. tidak terawat untuk yang di pinggir-pinggir jalan. Oke. Seperti itu. Oke, berarti kesimpulan ini Tangerang ini pemerintah sudah melakukan upaya ya untuk pembangunan ruang terbuka hijau. Bukan upaya sih, sudah terrealisasi ya. Tapi mungkin karena kondisi alam di sana yang tidak memungkinkan untuk ruang terbuka itu bekerja secara optimal seperti bagaimana mestinya. Oke, untuk yang ketiga itu ada ruang resapan. Untuk di Madiun sendiri bagaimana Mas Giras tentang ruang resapannya ini? Kalau saya di Madiun mungkin sudah ada ya, jadi ada lahan khusus untuk ruang resapan itu di daerah dekat lapangan Gulun namanya. Itu ada Ya, namanya lahan milik PDAM. Jadi kayak lahan yang tertutup di pagri gitu. Itu ya. seperti dalamnya itu kayak pohon-pohon, kayak taman. Nggak taman sih, seperti perkebunan tapi dikhususkan untuk air itu bisa meresap di situ. Jadi Iya. air meresap di situ nanti airnya diolah jadi dari PDAM, pihak PDAM-nya seperti itu. Oke, jadi untuk ruang resapan di Madiun ini cenderung ke bagus ya. Bagus, bukan cenderung lagi ya. Malah sudah dimanfaatkan untuk PDAM itu ya. Jadi air itu tidak hanya dari hulu ke hilir gitu ya. Maksudnya bisa untuk fungsional manusia, membantu kegiatan sehari-hari juga. Ya, betul. Ini untuk Mas Fajar ini dari Magelang ya Mas Fajar. Iya, Ini betul. mungkin dari resapan airnya sendiri, ruang resapannya ini Magelang ini bagaimana Mas Mas Fajar ini? Kalau dari Magelang itu sudah lebih dari cukup ya resapan Lebih airnya. dari cukup. Karena masih banyak sekali sawah-sawah dan hutan-hutan yang dikelilingi di sekitaran kota, tapi itu agak di pinggir. Tetapi Oke. banyak itu kurangnya pengetahuan orang, banyak yang sering loh membuang sampah, jadinya kan kalau setiap di resapan air itu sendiri jadi kalau di sungai jadi kadang menyebabkan banjir, terus Iya. yang daerah bagian bawah jadi terkena akibatnya. Oke, berarti untuk ruang resapan sendiri dari Magelang ini kesimpulannya sudah dibuat, sudah melebihi batas normal, maksudnya sudah bagus gitu Ya, ya. Tapi ya, karena kembali lagi ke kebiasaan buruk manusia itu sendiri yang ya. merusak lingkungan gitu ya, Mas. Oke, ini kita lanjut saja. Keempat itu ada administrasi kependudukan Mas Giles. Ini tadi sudah disampaikan untuk contoh-contohnya. Mohon untuk diulangi lagi supaya Mas Giles mungkin ada bayangan ini administrasi kependudukan itu apa sih gitu. Jadi untuk contoh dari administrasi kependudukan sendiri itu kayak
pembuatan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, surat pindah, dan surat-surat lainnya. Ya, itu untuk contohnya ya. Mungkin ini untuk lebih ke efektifnya. Itu apakah di Madiun itu sudah jarak antar apa itu namanya kantor-kantornya itu dekat atau jaraknya jauh atau sedikit atau memang sudah mencukupi gitu Mas Giles? Bagaimana untuk Madiun sendiri? Kalau Madiun sih sudah baik ya, soalnya kan di Madiun ada kota dan kabupaten. Ya, Nah, untuk dukcapilnya sendiri di kota itu sudah di tengah kota. Jadi kan kotanya masih kecil dan mesti terjangkau lah. ya, Jadi kayak 15 menit, 10 menit mungkin bisa. Untuk kabupaten, itu mungkin saya kiranya agak jauh ya. Jadi harusnya kan kabupaten tempat untuk dinasnya itu di kabupaten juga. Tapi ini masih tempatnya di gedung dekat alun-alun. Jadi masih di ya, dalam kota. Untuk pelayanannya sendiri sudah bagus karena kebetulan ibu saya sendiri kan juga PNS dan bekerja di Dukcapil. iya, iya, Ya. Jadi saya kan juga tahu kerjanya seperti apa. Di Madiun itu masa-masa COVID seperti ini kan kita harus berjaga jarak ya. iya Mas. Nah, sekarang kan aturannya jadi ingin mengurus-ngurus daripada datang ke mall pelayanan ke kantor bisa langsung lewat WA. Jadi Iya, ada nomor khusus untuk pelayanannya. Jadi dari rumah pun juga bisa ada, tidak usah apa capek-capek ke kantor seperti itu, ke mall pelayanannya seperti itu. oke. Jadi ini menarik ya karena di sini kita dapat mengetahui bahwa dampak corona itu sangat luas ya dan berdampak ke semua semua sektor ya. Ini untuk Madiun ini bagus sekali karena mereka sudah melakukan sebuah inovasi ya. Karena kita hidup sudah di zaman teknologi, mereka juga mulai mengimplementasikan teknologi ke dalam setiap kegiatan administrasi di kota Madiun sendiri. Untuk di Jogja sendiri, menurut saya juga karena Jogja memang daerahnya itu luas-luas ya Mas. Itu saya dulu pernah itu ketilang di dekat bandara, itu terus ternyata masuknya itu untuk sidang tilangnya itu malah di Sleman. Jadi itu menurut saya sangat jauh ya Mas di Jogja itu karena mungkin faktor lokasinya juga itu ya. Terus kalau untuk yang Mas Giles tadi inovasi itu di Jogja juga sudah ada ya ini. Jadi mereka itu fungsinya itu juga sama. Jadi kayak lewat WA gitu ya. Oke, mungkin itu saja sih Mas Giles. Terima kasih atas waktunya sudah mau hadir di pertemuan malam hari ini dan juga untuk teman-teman semua ini. Ini untuk absen-absennya lagi ini. Jadi untuk materi pada pertemuan kali ini saya cukupkan ya. Ada salah kata mohon dimaafkan. Kami dari kelas TI 04 ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.